Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan baik. Amin. Kita bersyukur karena kasih karunia dan anugerah Tuhan kita boleh ada hari ini dalam pertolongan, dalam keberkatan Tuhan, dalam cinta kasih Tuhan. Dan itu sebabnya kita juga akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap kegiatan kita. Kita percaya harus ada firman yang kita dengar agar kita kuat menghadapi tantangan zaman hari-hari ini, tawaran-tawaran yang dunia tawarkan hari-hari ini. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee, hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena Tuhan baik, sehingga kami boleh ada di hari ini. Kami rindu untuk membuka hati, pikiran kami, hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Natal bicara tentang kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Yaitu memperdamaikan. Siapa yang diperdamaikan? Antara manusia dengan Allah, dengan dirinya. Dan itu inisiatif itu, ide itu datangnya bukan dari manusia, saudara, tapi dari Allah sendiri. Manusia yang memberontak, manusia yang menjauh dari Dia, manusia yang berbuat dosa, tapi yang berinisiatif untuk mengajak berbaikan itu Allah. Oh, dahsyat. Itu yang mesti kita tahu, itu yang mesti kita sadari, sehingga kita tahu, oh, saya ini harus sadar diri gitu loh. Saya harus tahu bahwa kehadiran Yesus Kristus adalah untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Itu sebabnya dalam Roma pasal 5, saudara dikasih dalam Tuhan, Roma pasal 5 ayat yang pertama, firman Tuhan bilang begini, sebab itu kita yang diperdamaikan karena iman, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam apa, saudara? Damai sejahtera dengan Allah. Jadi kita yang sudah dibenarkan dengan iman, karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena siapa, saudara? Yes, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya karena kehadiran. Nah, kayak gini, setiap kali kita merayakan Natal, ya saudara ya, walaupun gak beli baju ya bersyukurlah, minimal kita tahu, kita diingatkan kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Sekalipun gak rambut belum dicat, ya kan, tapi kita bersyukurlah bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Jadi momen Natal itu mengingatkan kita selalu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa kita ini manusia yang sudah diperdamaikan dengan Allah melalui kehadiran Yesus Kristus Tuhan kita. Itu dulu. Sehingga dampaknya gini, dampaknya kemanapun kita pergi melangkah, kita tahu yang pertama, saya sudah diperdamaikan dengan Allah melalui kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan saya. Melalui Natal ini saya memperingatinya, maka kelakuan saya jangan lagi membuat hidup saya bermusuhan kembali dengan Allah. Yang pertama. Yang kedua, mengingatkan kepada saya bahwa Natal Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus yang memperdamaikan saya dengan Allah, maka saya harus menjadi pembawa-pembawa damai. Karena apa? Karena saya sudah diperdamaikan. Jadi momentum Natal itu mengajarkan kepada kita seperti itu, gitu loh, saudara. Jadi setiap kali kita ingat, setiap kali kita merayakan Natal, kita ingat, Tuhan terima kasih ya, Tuhan sudah memperdamaikan saya dengan diri Tuhan loh. Tuhan terima kasih ya, bukan karena inisiatif saya, bukan karena kemauan saya, tapi karena Tuhan yang mau, Tuhan yang bersedia. Itu sebabnya Alkitab bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa. Kerinduan Tuhan agar kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan cara apa? Diperdamaikan. Sama-sama yuk, taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya sudah diperdamaikan dengan Allah oleh kehadiran Yesus. Amin. Dalam Kolose pasal yang pertama ayat 21 dan 22, Rasul Paulus juga bilang begini, juga kamu, saudara yang dan saya, yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 22. Sekarang, oh haleluya, diperdamaikannya. Saudara dan saya diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus. Oleh kematiannya untuk menempatkan saudara dan saya kudus dan tak bercelah
dan tak bercacat di hadapan. Jadi setiap kita harus sadar ini gitu loh. Setiap kali kita merayakan Natal, setiap kali kita mengenang bagaimana Tuhan ada dalam kehidupan saya, Tuhan menerima keberadaan saya sebagai orang berdosa, saya dilayakkan, saya dibenarkan bukan dengan perbuatan baik saya, bukan dengan setiap amal yang saya buat, bukan dengan setiap ibadah saya, tapi karena inisiatif Allah, karena dari Allah sendiri yang turun dalam kasih karunia yang melalui pengorbanan Yesus Kristus, maka saya diselamatkan. Maka saya harus tahu bahwa hidup saya sudah diperdamaikan. Kan sebagai manusia itu harus sadar kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa datang kepada Allah. Yesus datang buat saudara dan saya agar kita bisa sampai kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita menerima tahta kasih karunia Tuhan. Itulah Natal. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, ayo setiap hari yuk. Jangan lagi kembali kelakuan kita berseteru dengan Tuhan, dengan lakukan dosa lagi, dengan mengecewakan perbuatan kita, mengecewakan Tuhan lagi. Jangan, kita udah diperdamaikan gitu loh. Bukan kita yang ngajak damai, Allah yang ngajak damai. Setelah itu apa yang kita harus lakukan? Ingat, kalau kita sudah diperdamaikan, maka kemanapun saya harus pergi melangkah, saya harus membawa damai. Karena saya adalah produk yang sudah diperdamaikan gitu. Jadi harus berbeda. Gitu ya saudara, saya ajak setiap kita melalui program Bible and Coffee saat ini, yuk kita hidup sudah diperdamaikan dengan Allah, maka jaga betul perdamaian itu akan tetap terus ada untuk selama-lamanya, sehingga kehidupan kita terus memancarkan terang kasih Tuhan, kehidupan kita terus memancarkan kasih karunia Tuhan. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap keberkatan, anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur berkat Tuhan nyata dalam kami berucap syukur kami sudah diperdamaikan dengan Allah melalui kehadiran Yesus Kristus. Tuhan memberkati kami yang mendengarkan firman-Mu di saat yang indah ini, sehingga kami terus diingatkan kami sudah diperdamaikan, biarlah kami terus hidup membawa damai. Sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, ya Allah, karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka dalam nama Yesus. Masing-masing kami mengalami kuasa dan keberkatan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin.